Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aditya Kurniawan. NIM saya 2081982, kelas 4 IPSC, mata kuliah historiografi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah historiografi, yaitu review buku. Di sini saya mengangkat review buku tentang pemberontakan petani Banten tahun 1888 oleh Sartono Kartidjo. Di sini saya mereview tentang di bab 2 tentang hubungan antara orientasi ideologis petani Banten tahun 1888. Saya akan membacakan review yang saya tulis. Perpecahan sosial yang tajam dalam masyarakat Banten dijelaskan dari segi sosioekonomis dan golongan-golongan yang bertentangan. Dampak kebudayaan Barat menjadikan faktor utama terjadinya konflik sosial. Di Banten, abad 19 ditandai oleh kontak yang semakin meningkat dengan dunia Barat. Perekonomian, uang, perpajakan, dan yang seragam, administrasi yang terpusat, dan sarana-sarana komunikasi yang modern merupakan gejala-gejala yang menyertai kekuasaan kolonial yang berlangsung secara berangsur-angsur. Kebijakan fiskal, administratif, dan peradilan yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat harus dilaksanakan oleh pejabat-pejabat pribumi, baik di tingkat keseluruhan ataupun kelompok. Pelaksanaan pembayaran pajak yang tidak seimbang dengan pendapatan atau penghasilan petani. Hal ini membuat petani resah dan mengalami krisis ekonomi. Akhirnya, para petani menjadi marah dan tidak terima dengan pembayaran pajak atau upah yang tidak seimbang dengan hasil tani. Para petani berpikiran akhirnya membuat perkumpulan berkelompok untuk bersatu melawan atau berontak terhadap kerja rodi dan pembayaran pajak yang tidak seimbang. Proses perubahan yang sebagai gejala yang menyatai masuknya budaya Barat secara perlahan telah melahirkan golongan-golongan sosial yang baru, menyebabkan suatu pengelompokan lapisan masyarakat Banten. Kaum bangsawan, yakni aristokrasi tradisional, telah merosot kedudukannya dan menjadi miskin, sehingga hilang kekuasaannya politiknya. Meskipun masih memiliki jiwa politik yang kuat dalam menghadapi permasalahan sosial, kaum petani masih berpegang teguh terhadap perana-perana mereka, seperti kerjasama dan gotong royong terhadap semua hal. Golongan yang baru dapat diidentifikasikan sebagai aristokrasi modern, yang terutama terdiri dari pegawai negeri atau pejabat. Golongan itu muncul sebagai golongan baru yang mengajarkan modernisasi. Sebagian dari mereka masih berpegang teguh kepada nilai-nilai tradisional. Aristokrasi lama melihat hal ini sebagai peluang untuk
mempertahankan prestasi dan pengaruh sosialnya. Mereka berusaha mengembalikan posisi kedudukan mereka dengan jalan membuat elit baru. Sekian review dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TikTok All Star.